Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya nikmat kesehatan dan juga kesempatan sehingga saya bisa membuat video ini, yaitu video yang berisi tentang tanggapan dari video Bapak Wadud LCMAI tentang kebijakan moneter. Di video dijelaskan pengertian kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Namun di jurnal yang saya baca, yaitu pengertiannya, kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Kebijakan ini adalah tindakan yang terukur untuk membantu mengatur variabel makroekonomi seperti inflasi ataupun pengangguran. Kebijakan ini dilakukan dengan berbagai cara, termasuk penyesuaian suku bunga, mengubah jumlah uang tunai yang berada di pasar, serta pembelian atau penjualan sekuritas pemerintah. Kebijakan ini diambil oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia dengan tujuan memelihara dan mencapai stabilitas nilai mata uang yang dapat dilakukan antara lain dengan pengendalian jumlah yang beredar di masyarakat dan penetapan suku bunga. Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah kebijakan yang dilaksanakan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk dapat mengubah penawaran uang atau mengubah suku bunga yang ada dengan tujuan untuk memengaruhi pengeluaran dalam perekonomian. Tujuan akhir sebuah kebijakan moneter adalah suatu kondisi ekonomi makro yang ingin dicapai. Tujuan tersebut tidak sama dari suatu negara ke negara yang lainnya, serta tidak sama dari waktu ke waktu. Tujuan kebijakan moneter tidak statis, namun bersifat dinamis karena selalu disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian suatu negara. Akan tetapi, kebanyakan negara menetapkan 4 hal yang menjadi tujuan dari kebijakan moneter, yaitu pertama, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapat. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, dan yang kedua kesempatan kerja, yang ketiga kestabilan harga, dan yang terakhir yaitu keseimbangan neraca pembayaran. Penjelasan lebih detail dari tujuan moneter adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran atau medium of change dalam perekonomian. Yang kedua, mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan ekuiditas perekonomian dan stabilitas tingkat harga. Yang ketiga, distribusi ekuiditas yang optimal dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pada berbagai sektor ekonomi. Yang keempat, membantu pemerintah melaksanakan kewajiban yang tidak dapat terrealisasi melalui sumber penerimaan yang normal. Yang kelima, menjaga kestabilan ekonomi, artinya pertumbuhan arus barang dan jasa seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. Yang keenam, yaitu menjaga kestabilan harga. Harga suatu barang merupakan hasil interaksi antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah uang yang tersedia di pasar. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kesempatan kerja. Pada saat perekonomian stabil, pengusaha akan mengadakan investasi untuk menambah jumlah barang dan jasa sehingga adanya investasi akan membuka lapangan. Dan yaitu tentang instrumen kebijakan moneter, saya setuju dengan pendapat Bapak, yaitu yang pertama kebijakan operasi pasar terbuka, yang kedua kebijakan diskonto, yang ketiga kebijakan cadangan kas, yang keempat kebijakan kredit ketat, dan yang kelima kredit dorongan moral, yang terakhir penyesuaian tingkat suku bunga. Dan saya setuju dengan mazhab-mazhab yang Bapak sebutkan dalam video. Yang pertama yaitu istiqhaduna, dan yang kedua yaitu mazhab mainstream. Juga instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, yang pertama nisbatul ikhtiyati, yang kedua iqna al-ma'wi, yang ketiga nisbatul iqrad, yang keempat i'datus sanadat, yang kelima as-suq wal islamiyah, yang keenam islamic sukuk, yang ketujuh al-istismar al-hukumi, dan yang kedelapan yaitu adatut tasdiq. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiqna akum bitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.